Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal latihan PPPK yang kompetensi manajerial part 2. Kali ini kita akan membahas yang orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Nah, bentuk-bentuknya itu apa aja? Nanti tuh bisa menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, selesai ya, hati-hati sesuai SOP atau arahan dari atasan, kemudian berusaha untuk melebihi target atau melebihi standar, mencari dan memberi contoh metode yang lebih efektif, kemudian memberi teguran jika memang ada yang salah ya, dan memberikan apresiasi jika memang perlu diberikan apresiasi, memantau dan mengevaluasi. Ini jika pemimpin ya, kalau misal memantau dan mengevaluasi. Kemudian memastikan kualitas sesuai standar, memastikan tersedianya sumber daya dan membuat kebijakan yang tentunya di sini karena orientasi pada hasil ya berarti kebijakan itu yang bisa membuat hasil yang lebih baik, menghasilkan hasil yang lebih baik. Soal nomor 1, Anda sudah berjanji untuk makan malam bersama teman Anda. Akan tetapi, pada saat yang sama ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sikap Anda adalah titik-titik. Berarti kalau kayak gini kan ada yang harus diselesaikan ya, berarti kita lebih mengutamakan tentang pekerjaan. Jadi kita dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan tentunya dengan teliti ya, dengan hati-hati. Kalau yang A, mencoba untuk mengatur ulang pekerjaan, ini enggak ya. Yang B, menelpon teman untuk menjelaskan alasan tidak bisa makan malam bersama dan meminta maaf. Nah, ini nih teman-teman. Kalau yang C, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kemudian bergegas menemui teman untuk makan malam bersama, ini kurang tepat ya teman-teman. Nah, di sini itu kan ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan ya kan. Kalau di sini ada kata cepat, takutnya itu kalau cepat dia buru-buru hasilnya nggak maksimal. Kalau yang D mengirimkan hadiah sebagai permintaan maaf, ini juga jelas enggak. Jawaban yang tepat itu adalah yang B. B4, A3, C2, dan D1. Soal nomor 2, salah satu anggota yang saya pimpin dapat mengerjakan tugas dengan sangat baik, maka saya akan titik-titik. Nah, di sini ceritanya kita itu sebagai pemimpin, anggotanya itu menyelesaikan dengan sangat baik, ya kan? Tadi itu ada salah satu yang pada orientasi hasil itu adalah memberikan apresiasi, memberikan teguran dan apresiasi. Cuma karena ini sangat baik, berarti kita memberikan apresiasi. Tapi yang namanya memberikan apresiasi ya sewajarnya saja, ya kan? Yang A, memberikan pujian agar dia juga senang kepada saya. Ini agar dia juga senang pada saya itu menjadi nilai minnya ya, jadi pasti bukan yang ini. Yang B, tidak perlu memberikan pujian karena hal tersebut akan membuatnya sombong. Ini juga enggak ya, karena tadi kita perlu memberikan apresiasi. C, cukup berterima kasih karena itu sudah menjadi bagian dari tugasnya dan dia mendapat gaji dari itu. Ini coba kita lihat yang D, memberikan pujian secara proporsional. Nah, berarti lebih tepatnya yang D, bukan yang C ya teman-teman. Jawabannya itu yang D. D4, C3, A2, dan B1. Soal nomor 3, Anda mempunyai pekerjaan yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba atasan Anda memberi tugas tambahan kepada Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau seperti ini kan kita harus berorientasi pada hasil, kita harus menyelesaikan tugas secara tuntas. Dan kita juga harus mengetahui kemampuan kita, sanggup atau tidak. Kalau yang A, menolak pekerjaan tambahan tersebut karena besok pagi harus mengumpulkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Iya, ini juga fokus ke menyelesaikan tugas, terus juga dia udah tahu kemampuannya ya, kalau misal besok ditambah, yang ini besok nggak selesai tuh. Nah, gitu kan. Bisa jadi
Cuma kita lihat dulu yang B, menjelaskan kepada atasan kalau memiliki pekerjaan yang harus dikumpulkan besok pagi, dan menyarankan kepada atasan untuk memberikan pekerjaan tambahan tersebut kepada karyawan lain. Antara A dan B itu lebih baik yang B. Jadi jelas A kita eliminasi ya kan? Karena di sini menjelaskan dulu. Kemudian ada saran, ya kan, menyarankan untuk ke yang karyawan lain. Kalau yang C, menyelesaikan pekerjaan yang besok akan dikumpulkan, setelah itu mengerjakan pekerjaan tambahan sampai malam, ya kan. Bisa jadi, cuma ini tuh kesannya kayak maksa banget gitu ya, karena kita bekerja kan juga ada waktunya, ya kan. Kalau yang D, mengerjakan tugas tambahan setelah tugas yang sedang dikerjakan dikumpulkan. Ini hampir mirip antara C dengan D, ya kan? Cuma kalau yang C maksa banget, kalau yang D agak lebih santai. Tapi teman-teman, kita nggak ngerti kan, di sini nggak dijelaskan tugas tambahan. Tugas tambahan di sini itu bisa jadi tugas yang istilahnya dia juga harus segera diselesaikan gitu kan. Kita udah punya beban, jadi kita bilang aja kalau misal kita nggak sanggup gitu ya, karena ada deadline, jadi lebih baik yang B, menjelaskan kalau misal kita punya pekerjaan dan juga menyarankan untuk diberikan ke karyawan yang lain. Yang B 4, C 3, D 2, dan yang A 1. Soal nomor 4, ketika menghadapi tugas yang tidak ringan dan menuntut kemampuan tinggi untuk menyelesaikannya, saya titik-titik. Ini yang kita kan dapat tugas berarti harus diselesaikan ya kan secara tuntas. Nah, di sini karena kemampuan yang tinggi, jika ada yang opsi menggunakan yang cara yang lebih efektif atau yang lebih efisien atau yang lebih baik, ya berarti kita pilih yang itu. Kalau yang A, berusaha mencari bantuan orang lain, ini udah langsung minta bantuan, jadi nggak menunjukkan sikap mandirinya gitu kan. Ini kurang tepat kalau langsung minta bantuan. Yang B, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Nah, ini jadi ada usahanya dulu, dan di sini cara yang diusahakan itu biar lebih cepat gitu ya, nggak panjang, yang intinya lebih efektif gitu kan, lebih baik gitu. Kalau yang C, berhenti untuk mencari selingan, ini jelas enggak. Yang D, berusaha menyelesaikan sedikit demi sedikit meskipun memakan waktu yang panjang. Antara B dengan D udah jelas lebih baik yang B ya teman-teman, jadi B-nya 4, D 3, A 2, dan C 1. Soal nomor 5, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan titik-titik. Nah, ini kan kita fokusnya ke hasil ya kan, biar berhasil, maka gimana nih teman-teman? Ya sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita harus tahu apa kegiatannya, terus apa yang harus dilakukan, ya kan? Nah, kalau udah tahu, mungkin kita bisa memikirkan cara-cara yang lebih efektif untuk level yang selanjutnya ya. Berarti tahap pertama apa? Kalau yang A, mempelajari terlebih dahulu jenis kegiatan tersebut. Bila ada kesulitan, menanyakan pada senior. Jadi dia belajar dulu, nanti kalau ada yang sulit baru tanya. Yang B, menggunakan cara yang biasa saya pakai. Ini jelas enggak ya, ini tidak menunjukkan adanya sebuah usaha yang lebih gitu kan, yang lebih agar hasilnya lebih baik. Kalau yang C, mencontoh keberhasilan orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan tersebut, ini bisa jadi, tapi dia cuma mencontoh, ya kan? Jadi ini kurang tepat. Yang D, menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Ini bisa jadi, cuma antara A dan D itu lebih tepat yang A, ya kan? Yang A4, C3, D2, dan B1. Kisi yang selanjutnya adalah pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Soal nomor 1, Anda adalah seorang petugas perpustakaan. Di perpustakaan, pengunjung wajib menjaga ketenangan agar tidak mengganggu pengunjung yang lain.
Namun masih ada saja pengunjung yang berbicara terlalu keras sehingga suasana perpustakaan menjadi gaduh. Tindakan Anda, titik-titik. Nah, di sini karena sebagai petugas perpustakaan, pasti kan kita punya wewenang ya kan, teman-teman. Nah, kalau ada kayak gini, berarti kita harus bisa membuat kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak terpengaruh kepentingan, intinya netral gitu ya. Nah, kalau yang A, membuat aturan yang menyatakan larangan membuat kegaduhan beserta sanksinya. Ini iya ya, teman-teman. Kalau yang B, membuat aturan yang menyatakan larangan berbicara di area perpustakaan. Ya, masa nggak boleh bicara ya? Bicara tapi sewajarnya, tidak boleh gaduh. Kalau yang C, membuat persyaratan bagi orang yang akan masuk perpustakaan. Di sini karena kasusnya kegaduhan ya kan teman-teman, jadi yang C itu kurang kurang cocok dengan yang masalahnya. Yang D, menutup perpustakaan ketika situasi tidak kondusif, ini juga enggak ya. Jadi lebih tepat yang A, A4, B3, C2, dan D1. Soal nomor 2, saya adalah seorang customer service di sebuah perusahaan. Suatu hari, tetangga saya yang sangat cerewet dan tidak saya suka mengunjungi perusahaan. Saya akan titik-titik. Nah, teman-teman di sini kita itu tidak boleh terpengaruh emosi ya kan, karena nggak suka ya jadi nggak melayani dengan seperti biasa dengan baik gitu kan. Di sini kita juga harus bisa mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Intinya gitu ya. Ya harus tetap memberikan pelayanan walaupun kita tahu orangnya itu seperti itu. Yang A, meminta teman lain untuk melayaninya, ini enggak ya teman-teman. Kalau yang B, melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik, udah jelas ya teman-teman. Kalau yang C, melaporkan kepada atasan, ini juga enggak ya teman-teman. Atasan belum tentu kenal juga ya kan. Kalau yang D, melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melakukan yang tidak bisa saya lakukan. Ini bisa jadi tapi lebih baik yang B, ada kata yang memberikan yang terbaik. Jadi yang B4, yang D3, A2, dan C1. Soal nomor 3, siang ini Anda sedang melayani banyak pembeli di loket. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang ibu hamil yang ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, ibu tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda titik-titik. Nah, kalau ada kayak gini tuh kita harus gimana ya kan? Kita harus bisa mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan ya kan. Biasanya di mana-mana kalau untuk ibu hamil, wanita hamil ya, ibu hamil, lansia, ibu menyusui itu mendapatkan prioritas yang utama dalam pelayanan ya kan. Nah, jadi kita harus mengikuti standar yang ini nih teman-teman, yang khususon ya, yang khusus untuk lansia, wanita hamil, ibu menyusui. Kalau yang A, melayani ibu tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pembeli yang lain. Jadi ngelayani dulu baru memberikan pengertian ya kan. Kita simpan dulu. Kalau yang B, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani ibu tersebut. Jadi ini lebih ke pengertiannya dulu baru melayani ya kan. Jadi antara A dan B udah jelas lebih baik yang B. Jadi ngasih pengertian dulu. Intinya bukan melayani terus baru memberikan pengertian ya, bukan yang A. Kalau yang C, meminta maaf, meminta ibu tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. Tadi ya, karena ibu hamil itu termasuk yang mendapatkan prioritas pelayanan, ya kan? Kalau yang D, langsung melayani ibu tersebut karena dia sedang hamil. Tapi di sini tidak ada memberikan pengertian kepada pembeli yang lain, ya kan? Nanti pembeli yang lain bisa protes dong kalau kayak gitu. Berarti lebih tepat yang B, B4, A3, D2, dan C1. Soal nomor 4, Anda bekerja sebagai petugas samsat keliling. Saat Anda bertugas, ada seorang yang protes karena pelayanan tidak sesuai nomor antrian. Sikap Anda titik-titik. Kalau yang A, menuduh pelanggan tersebut hanya mencari perhatian saja. Ini ada kata menuduh ya, kita tidak boleh menuduh tanpa bukti ya kan. Ini ya nggak boleh menuduh gitulah. Ini kan kata-katanya menuduh, udah mengarah ke hal yang negatif, jadi jelas kita coret aja. Yang B, meminta maaf saja.
Kita simpan dulu. Yang C membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan protes yang disampaikan pelanggan. Ini jelas enggak ya teman-teman, masalahnya apa, terus yang dibicarakan apa gitu kan. Kalau yang D meminta maaf dan menerima masukan dalam rangka pengembangan kinerja yang lebih baik. Nah ini nih teman-teman, jadi dia udah minta maaf dan menerima masukannya. Jadi yang D4, yang B3, C2, dan A1.